Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan berada di hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan mereaksi lagi video-video TikTok. Semoga reaksi ini bisa menghibur kalian. Yang punya kesumpukan, semoga kesumpukannya bisa hilang. Yang punya kesusahan, semoga kesusahannya juga dihilangkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya ya. Oke. Oh iya, bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan ibadah puasanya, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni, kebaikan-kebaikannya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. POV rumah lu dekat pesantren. Oh, ini rumah yang dekat pesantren teman-teman. Oke, kita lihat. Abangnya lagi main game. Terus denger, oh, terhilang habis dimakan seri. Kok abangnya giginya kayak gitu ya? Aduh, main game pas denger ada, tapi abangnya kok sampai kayak gitu ya. Ada yang bilang kalau santri lagi sakit jangan cuma dikasih obat. Terus kalau bukan obat apa teman-teman? Oke, kita lihat. Coba kasih kertas lah. Kertas apa emangnya? Oh, kertas izin pulang. Ah, ya seneng lah. Pasti dia seneng kalau dikasih surat izin pulang teman-teman. Seneng karena ketemu sama orang tuanya, ketemu sama keluarganya, rindu rumah, sumpek di pondok, pengennya pulang. Gak tahu ya, kalau pulang itu berasa sangat bahagia sekali. Kalau santri itu diizinin pulang, langsung sembuh ini nanti teman-teman. Sampai di rumahnya langsung sembuh. Tipe-tipe santri ikhwan ketika lewat di depan santri akhwat, santri putra ketika lewat di santri putri. Berapa tipe-tipenya ini? Tipe-tipe santri ikhwan ketika lewat di depan santri akhwat. Oke, apa? Santri si paling banyak santri gaya. Si paling banyak gaya. Oh, gaya, pede dia teman-teman kalau lewat di depan santri putri. Pede. Santri si paling nggak pede. Ah, keburu. Santri si paling pemalu. Oh, yang ini santri yang paling pemalu. Oh, malu-malu teman-teman. Santri si paling kulbek. Santri si paling colbek. Oh, ini PD limited edition. Terlalu PD biasanya teman-teman. Apa lu ngeliatin gue, emang gue tipi? Santri si paling fokus Santri si belajar. paling fokus belajar. Nggak ngehirauin para ukti-ukti, nggak hirauin santri-santri Si putri. paling jaga pandangan. Oh, pandai menjaga pandangan teman-teman. Nah, ini baru santri yang top, santri pondok yang bagus kayak gini teman-teman. Sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Surah Yusuf ayat 28. Tipe-tipe santri ikhwan Tipe-tipe santri saat perpulangan. Oh, ini santri yang mau pulang teman-teman, kayak mau lebaran itu dia biasanya boleh pulang semua. Santri yang rempong, semua barang dibawa pulang. Oh, semua barangnya dibawa pulang teman-teman. Santri yang simple, bawa barang seperlunya aja. Terus santri yang rajin pulang bawa tasbih sama kitab buat belajar di rumah. Oh, bagus. Santri yang udah nggak sabar pengen cepet-cepet jalan-jalan. Ah, santri yang agak beda ini. Santri yang paling nggak bawa barang satupun. Oh, apa bawa apa? Oh, bawa ilmu, bawa akhlak teman-teman. Jadi macam-macam ya kalau pulang itu. Iya, emang ada yang semua barangnya dibawa. Ada yang kayak gitu teman-teman. Tapi ada juga yang cuma bawa kitab, tasbih, mau belajar di rumah, mau ngulangin hafalan di rumah, mau wirid di rumah gitu. Jadi yang di pondok itu nggak putus teman-teman.
Ada yang kayak gitu, ada yang iya kayak gini tadi, ada yang pengen cepet jalan-jalan gitu. Ada yang santri kayak gitu, macam-macam lah. Apa nih? Oh, mau ngajar kitab. Mari kita Ngajar buka kitab. bab wudu halaman Malah tidur. Baru mulai ngaji langsung tidur. Biasanya emang gitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab itu bagi teman-teman ya yang nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab itu kayak kalau istilah simpelnya ya, itu kayak penutupan pembacaan kitab. Misalnya nih ngaji sekarang ya, ngaji kitab sekarang, kitab Jurmiyah misalnya, itu ngaji lama. Nah itu biasanya kalau sampai suatu teks atau narasi kitab yang udah mentok, kemudian jamnya itu juga udah nyampe, itu biasanya untuk mengakhiri ajarannya itu biasanya bilang wallahu a'lam bishawab, al-fatihah. Itu dilanjutkan besok. Nah itu biasanya kalau udah ada kode kayak gitu, ada kata-kata wallahu a'lam bishawab, itu biasanya langsung semangat. Yang tidur itu yang gini-gini, nah itu langsung nggak ngantuk teman-teman. Wallahu a'lam bishawab itu langsung semangat lagi gitu. Biasanya kalau emang ngaji kitab kuning itu agak rada-rada apa ya, rada-rada bikin ngantuk emang teman-teman, bikin ngantuk kalau ngaji kitab kuning biasanya. Kalau yang nggak seneng misalnya, kalau seneng itu enggak teman-teman, malah dia seru gitu kalau belajar kitab kuning. Tapi kalau yang nggak suka gitu, itu biasanya ngantuk. Apapun lauknya, yang penting kenyang. Nah, apapun lauknya kalau di pondok teman-teman, itu udah berasa kayak gimana ya, kalau makan tempe sama tahu kalau di rumah itu nggak enak. Tapi kalau di pondok, kalau makan tahu sama tempe itu udah makanan yang standar teman-teman. Nggak, kecuali kalau makan nasi tok itu baru. Tapi kalau makan tempe tahu itu, makanan tempe tahu itu standar teman-teman. Kalau di pondok saya itu kalau makan makanan yang apa ya, makanan yang enak dah, paling enak itu pecel, terus ayam goreng. Itu dah, ayam goreng itu biasanya kalau di pondok, kalau anjurannya kiai itu 1 minggu sekali gitu. Tapi emang apalagi kalau masak kayak gini teman-teman, masak bareng itu, masak sendiri, nanak nasi sendiri, goreng lauk pauknya sendiri, itu biasanya santri putra itu kayak gitu. Terus kalau nanak sendiri kayak gini, ini biasanya teman-teman apa, irit ke duit tuh, irit gitu, nggak boros ke duit. Biasanya kalau saya itu di pondok 20 1 minggu. Jadi ada berapa anak itu yang emang bareng satu kelompok misalnya ya, itu ada berapa anak itu nasi apa, masak nasi itu bareng gitu. Itu iuran 20 1 minggu, kan lumayan teman-teman, lumayan bisa ngurangin pengeluaran gitu. Terus cepet kenyang biasanya teman-teman. Kalau nanak nasi sendiri itu, nanak nasi sendiri maksudnya sama temen gitu, nggak beli maksudnya, itu cepet kenyang. Bahkan ketika kita masih nunggu nasi itu matang, itu biasanya udah kerasa kenyangnya teman-teman. Nggak tahu ya, apa emang nikmatnya kalau usaha sendiri itu emang kayak gitu ya. Beda kalau kita beli nasi langsung, kadang tidak kenyang. Nasi itu kalau di pondok saya itu teman-teman, itu 4.000. Itu 4.000 itu udah apa ya, udah menengah ke atas sih. Kalau yang sedikit itu 3.000, ada yang 4.000,
Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu kontennya. Semoga kalian terhibur akan konten ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.